Assalamualaikum Sobat Nginep. Mumpung masih suasana lebaran, aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin, jika nginep di mana pernah salah dalam bertutur kata, mohon dimaafkan ya. Kali ini kami mau ngajak Sobat Nginep jalan-jalan ke tempat wisata bernuansa alam, tapi nggak perlu keluar kota karena ada di Bekasi. Cocok banget buat kamu yang pengen healing nggak jauh-jauh dari rumah. Tapi sebelumnya mohon bantuannya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasi karena kami bakal ngajak Sobat Nginep untuk staycation, makan-makan, dan jalan-jalan ke tempat wisata yang ramah anak dan family friendly. Insya Allah kita jalan-jalan dan makan-makannya selalu yang ada atraksi permainan untuk anak-anaknya. Follow juga Instagram kami @nginepdimana_ dan TikTok @nginepdimana. Nama tempat yang mau kita datengin ini adalah Jakarta Escape City Park yang letaknya ada di daerah Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi. Jakarta Escape City Park ini berada di area kawasan rumah perubahan yang didirikan oleh Profesor Renald Kasali. Sedikit cerita tentang rumah perubahan yang berdiri di area seluas 7 hektar ini, awalnya adalah area pembuangan sampah lokal yang kemudian berubah menjadi area konservasi flora dan fauna langka. Rumah perubahan ini sebelumnya merupakan tempat pelatihan bagi masyarakat, pegawai-pegawai, dan entrepreneur. Tetapi sejak bulan Mei 2022 mulai dibuka untuk umum dan berkembang menjadi tempat wisata keluarga seperti sekarang ini. Banyak hal-hal menarik yang kita temukan di sini. Jadi nonton videonya sampai habis ya, karena aku bakal cerita sedetail mungkin tentang tempat yang satu ini. Ini kita sebentar lagi udah mau sampai dari Jalan Raya Hankam. Ketika melihat pelang rumah perubahan, ini kita langsung belok ke kanan dan gak jauh sekitar 100 meter, kita udah sampai di Jakarta Escape City Park. Di pintu gerbang kita disambut oleh Pak Satpam dan membayar karcis parkir yang tarifnya itu 10.000 untuk mobil dan 5.000 untuk motor. Kemudian kita masuk menuju parkiran yang luas banget. Jakarta Escape ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Yang unik di sini, walaupun tidak dikenakan tiket masuk, tetapi kita wajib membeli voucher sebesar 50.000 per satu orang dewasa. Anak-anak nggak masuk hitungan ya. Jadi kayak aku ini 2 anak dan 2 dewasa, itu kita minimum beli vouchernya 100.000. Voucher ini nantinya bisa ditukarkan dengan tiket masuk ke hutan bambu dan sewa-sewa wahana-wahana di dalam. Dan juga bisa dipakai untuk membeli makanan dan minuman. Jadi transaksi pembayaran di sini hanya menggunakan voucher, yang mana vouchernya bisa kita beli menggunakan QRIS. Vouchernya harus habis karena kalau ada sisa itu tidak bisa diuangkan kembali. Ini daftar harga wahana-wahana yang ada di dalam. Di dalam kita bisa masuk ke hutan bambu untuk melihat berbagai jenis varian tanaman bambu dan hewan-hewan langka. Juga bisa memberi makan hewan dan berinteraksi langsung loh. Bisa sewa ATV, sepeda listrik, beca, mobil remote control, naik kuda, memanah, memancing, berenang, piknik, dan juga naik shuttle bus keliling-keliling area. Wah, banyak ya kegiatan seru yang bisa dilakuin di sini. Ini kemarin karena aku datang pas libur lebaran, jadi ada banyak promo dan diskonnya. Sobat Nginep bisa cek promo-promonya di Instagramnya @jkt.escape. Di area rumah perubahan ini, selain ada tempat wisata Jakarta Escape, juga ada 4 venue yang disewakan untuk acara-acara baik wedding atau acara lain. Kita juga bisa nih ngunjungin venue-nya untuk foto-foto. Ada juga penginapan untuk staycation, ada tempat meeting, ada rumah tempe, tempat pembuatan tempe, ada resto dan kafe, dan juga ada Sunday Market, yaitu bazar UMKM yang hanya ada di hari Sabtu dan Minggu. Masuk pertama kali dari gerbang depan, kita akan langsung bertemu dengan taman indah yang cantik banget. Jalan ini menuju salah satu function hall yang biasa dipakai untuk wedding dan acara-acara lainnya. Di area ini indah banget, penuh pepohonan dan rumput hijau yang tertata rapi. Terlihat juga beberapa bunga anggrek yang bikin taman tambah cantik. Di area ini ada kolam renang.
Kalau sobat nginep mau berenang, harga tiketnya 25.000 sudah include locker dan ruang bilas. Kalau nggak bawa baju renang dan pengen beli, ada dijual baju renang di gerbang depan tuh yang dekat loket penjualan voucher. Di area kolam renang ini juga banyak tempat duduk untuk bersantai dan juga bisa jadi spot foto Instagramable nih. Ini toilet dan ruang bilasnya. Aku suka di sini juga bisa jadi wahana edukasi karena di setiap pohon dikasih papan nama kayak gini nih, jadi kita bisa menambah pengetahuan ya. Dari area kolam renang, kita akan ketemu sama tempat parkir shuttle bus atau di sini disebutnya tayo. Di persimpangan ini, kalau kita jalan ke arah kiri, kita akan masuk ke wahana hutan bambu. Tapi buat kamu yang mau langsung ke kafe dan resto, bisa ambil jalan yang ke kanan. Ini kita masuk ke Selasar Belangi, yang di dalamnya ada hutan bambu. Masuk ke hutan bambu, bayar tiketnya itu 30.000 per orang. Kemarin aku pas lagi diskon lebaran jadi 25.000 per orang. Voucher yang kita beli di depan tadi bisa ditukarkan dengan tiket masuk ini. Sudah include wortel untuk memberi makan hewan. Kalau mau nambah wortel, harganya 10.000 per ikat. Masuk ke hutan bambu, kaget aku. Karena ada kambing pikmi berdiri di atas dan ada juga yang lagi di luar. Seakan-akan nungguin kita buat minta makanan. Di sini yang beda dari tempat lain, itu hewannya dibiarkan bebas. Jadi kita bisa benar-benar berinteraksi langsung sama hewan-hewannya. Dan ternyata hewan-hewannya itu friendly dan jinak. Tapi karena awal-awal kita nggak tahu, jadi bawaannya rada-rada takut gitu ya, karena dia tuh nyamperin hewan-hewannya. Ini jadi pengalaman baru banget nih buat aku dan anak-anak. Karena biasanya ke kebun binatang kan ngelihat binatangnya di dalam kandang. Nah, pygmy goat, ini kambing kerdil yang berasal dari Kamerun, Afrika Barat. Bedanya sama kambing biasa, dia tuh nggak suka rumput, sukanya buah-buahan. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngasih makan ya. Lanjut dari kambing pygmy, kita ketemu ayam kalkun. Jalan-jalan di hutan bambu ini, kita bisa nambah pengetahuan juga tentang nama-nama pohon bambu. Ternyata bambu banyak jenisnya juga ya. Ada bambu gua dua, bambu gombong, bambu hitam, bambu Papua. Oh iya, di sini juga kita bisa membaca tulisan-tulisan menarik kutipan dari buku-bukunya Pak Reynald Kasali. Ini kita ketemu lagi burung pegar yang ada di depannya kandang kuda Sumbawa. Mas petugas hutan bambu ini ramah banget dan mau menjelaskan dengan detail tentang satwa-satwa yang ada di sini. Ini kita jalan ditemenin sama mas petugas yang nyeritain tentang burung pegar. Kalau burung pegar jantan itu katanya yang warnanya warna-warni menarik, sedangkan yang betina malah yang warnanya coklat. Wah, jadi berasa ya nambah pengetahuannya. Jalan lagi kita ketemu angsa dan kolam ikan. Di kolam ikan ini kita bisa mancing gratis. Kalau dapat ikannya bisa dibawa pulang. Jalan di tengah hutan bambu kayak gini rasanya adem dan sejuk. Refresh banget. Dan ternyata karena tanaman bambu itu merupakan salah satu tanaman penghasil oksigen terbaik loh. Ketemu lagi sama varian bambu lain, ada bambu ampel, bambu kuning, dan bambu Jepang. Di ujung hutan bambu ternyata kita sudah disambut sama rusa guys. Anak-anak kaget karena nggak biasa lihat rusa di luar kandang. Padahal ini rusa nggak deketin kita itu ternyata karena kita megang wortel, jadi mereka minta makan. Kalau wortelnya udah habis mereka menjauh. Ini kita dikasih tahu sama masnya kalau kita ngangkat tangan, rusanya bakal nggak ngedeketin lagi. Tapi nggak perlu takut guys. Karena kata masnya, hewan-hewan di sini itu friendly semua, nggak pernah ada kejadian tuh nyeruduk-nyeruduk gitu. Malah kalau kita tuh nggak takut bisa loh foto-foto bareng sama mereka. Seru ya sebenarnya, tapi kemarin nih aku sempet takut gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak menyerang juga. Setiap ketemu petugas sepanjang hutan bambu, pasti diceritain tentang hewan-hewan. Setelah meet and greet sama rusa, kita bisa ngelus-ngelus domba Australia yang gemoy ini. Katanya sih ada hewan-hewan lain juga yang dibiarkan bebas. Katanya ada kelinci tapi kita pas nggak ketemu si kelinci, lagi main kemana ya? Oh iya, kalau weekend katanya kita juga bisa ngelihat reptil yang dibawa sama komunitas pencinta reptil.
Setelah puas berkeliling hutan bambu, ada petugas yang menyambut kita dan menawarkan minuman infused water dari bunga telang gratis. Pas banget nih, abis keliling-keliling capek, aus, langsung seger minum ini. Bunga telangnya juga kata mbak petugasnya ditanam di sini juga. Keluar dari hutan bambu, kita masuk ke area cafe and resto. Tempat kita akan menemukan banyak penjual makanan dan minuman, dan juga banyak tempat duduk outdoor, tempat kita bisa duduk santai sambil makan-makan. Di area ini juga banyak burung. Anakku nih happy banget ngejarin burung. Karena di atas pohon di sini ada rumah burungnya. Di area kanan juga terdapat kandang kuda. Sekarang aku mau ajak untuk lihat-lihat makanan apa aja nih yang dijual di sini dan juga harga-harganya ya. Oh iya, untuk makanan-makanan bazar UMKM ini hanya ada di Sabtu Minggu ya guys. Ini ada mie gomak, tempe mendoan, sama tempe embun. Tempe-tempe ini diproduksi di sini juga loh di Rumah Tempe. Ada soto Surabaya, ada cendol durian premium, ada mie ayam, ada cemilan kekinian seperti corn dog, topoki, odeng, dan ada berbagai macam jus dan minuman. Selain makanan di bazar UMKM, buat yang mau makan di restoran, juga ada restoran Pengilon yang ada di dalam rumah Victoria ini. Kita masuk yuk ke dalam resto yang cantik ini. Ruangan ber-AC dengan sofa-sofa nyaman dan interior cantik yang bikin betah nongkrong di sini. Ini aku kasih intip menu dan harga-harganya ya. Selain resto Pengilon, ada lagi tempat nongkrong coffee shop yang namanya Breezy Cafe. Di sini menjual berbagai macam kopi dan minuman dan juga ada makanan dan cemilan-cemilan. Ini list harganya ya, buat referensi untuk kamu yang mau kesini. Yuk, ikut aku eksplor lagi ke tempat lain. Seperti namanya Jakarta Escape, emang rasanya tempat ini bisa jadi tempat escape dari kota Jakarta ya. Karena di tengah kota, ternyata ada tempat rindang kayak gini banyak pohon. Bisa buat piknik duduk-duduk santai dan berwisata. Banyak tersedia tempat duduk seperti saung kayak gini, atau kursi goyang di bawah pohon kayak gini. Di sini juga pet friendly ya, jadi ada beberapa yang bawa anak bule jalan-jalan ke sini. Kalau ini infonya adalah aula tempat meeting. Ini toiletnya dan musolanya. Musolanya bersih, tempat wudhunya juga nyaman dan alat sholat juga tersedia. Sekarang kita mau duduk nyemil-nyemil dulu nih. Kita nukerin kupon dengan es cendol dan tempe mendoan. Setelah kenyang, anakku mau naik kuda nih. Oh iya, di sini memang nggak ada kayak loket tempat untuk nyewa wahana-wahana gitu. Tapi ada beberapa petugas yang standby yang bisa bantu kita untuk mesen kuda atau wahana yang kita mau. Ini kita request ke mbak petugas kita mau naik kuda. Setelah itu mbak petugasnya langsung menghubungi petugas kudanya dan kita ditemenin nunggu kuda di pintu samping. Tarif naik kuda 35.000 berkeliling selama 15 menit. Seneng banget nih si kakak naik kuda berkeliling. Di sini juga bisa sewa ATV 60.000, sepeda listrik 30.000, dan mobil remote control 25.000. Sewa becak 30.000. Semuanya ini waktunya selama 20 menit. Dan sekarang kita mau jalan-jalan keliling area Jakarta Escape naik shuttle car. Mau ngeliat ada apa aja sih di area ini yang belum kita datengin. Kita jalan ke tempat mobil Tayo, di sini nyebutnya itu mobil Tayo, jadi kalau mau naik, mau sewa mobil Tayo gitu. Itu mobil Tayonya parkir di depan pintu masuk hutan bambu. Harga tiketnya 10.000 per orang, free pass all day. Jadi kita bisa bebas naik Tayo seharian dari datang sampai pulang. Kita bakal dicap stempel gini di tangan, tandanya udah beli tiket naik Tayo. Kemarin kebetulan voucher aku sisa 5.000 aja. Karena tiket Tayo berempat 40.000, jadi sisa 35.000-nya aku bisa bayar pakai QRIS di pintu masuk hutan bambu. Yuk sobat nginep ikut aku berkeliling naik mobil Tayo. Mobil Tayo ini akan membawa kita ke gerbang depan Jakarta Escape. Pertama, mengunjungi rumah Turki yang terletak paling depan.
Rumah Turki ini biasanya juga disewakan untuk event-event wedding atau event yang lain. Interior bernuansa Turki dengan lampu-lampu etnik cantik bisa jadi spot foto yang cakep. Apalagi ada taman indah kayak gini, cantik banget ya buat foto-foto. Mobil Tayo ini bakal nungguin kita ngunjungin spot dan foto-foto. Setelah selesai, kita lanjut naik lagi melihat-lihat area lain. Ada penginapan yang namanya The Winners. Sebelumnya aku dikasih izin sama mbak petugasnya untuk lihat-lihat dalamnya penginapannya. Ada kamar untuk 2 orang, 4 orang, sampai yang satu kamar rame-rame lebih dari 10 orang. Ini aku room tour ke kamar premier yang untuk 4 orang. Isinya 4 kasur single bed, ada AC, teko listrik, dan peralatan seperti biasa. Dan ada 2 kamar mandi di dalam. Room rate untuk kamar ini 900-an, kalau yang isi 2 orang 300-an. Sudah bisa dipesan juga di aplikasi travel online. Cocok untuk sobat nginep yang mungkin tinggalnya jauh dari Bekasi dan pengen kesini bisa nginep juga di sini. Lanjut lagi naik Tayo, kita melewati function hall namanya Galea Etimo. Ini function hall yang paling besar di sini yang bisa menampung sampai 1000 orang. Kemudian kita melihat rumah tempe, tempat pembuatan tempe yang hasilnya dijual di sini, di pasar, dan untuk makan karyawan di sini. Tempe mendoan yang tadi kita makan dan tempe embun yang dijual di bazar tadi juga produksinya rumah tempe ini. Lagi-lagi ini info yang aku dapat dari Pak Supir Tayonya yang super ramah dan enak diajak ngobrol, juga informatif sekali. Selama di sini yang aku notice, itu semua petugasnya ramah-ramah dan gak segan-segan ngasih informasi detail tentang apa aja yang ada di sini. Top deh. Ini kita ngelewatin area kuda pacuan yang masih tahap pembangunan dan rumah Toraja tempat kita bisa berfoto. Selain yang udah aku ceritain tadi, di sini juga suka ada event pecil alias petualang cilik. Kegiatan bertema untuk anak-anak mulai dari mencari harta karun di hutan bambu, mewarnai, dan kegiatan lainnya. Biasanya diadakan di weekend dan durasinya sekitar 2 jam. Karena kita nggak mengikuti kegiatan ini, jadi maaf aku nggak bisa cerita detail. Untuk yang mau ikutan, bisa cek aja Instagramnya ya, dan nomor kontaknya aku cantumkan di deskripsi. Dan terima kasih ya guys sudah menonton video ini. Semoga video ini berguna untuk kamu yang cari referensi tempat jalan-jalan bersama keluarga. Yang mau nambahin info atau tanya-tanya silahkan langsung ketik di kolom komen ya. Mohon bantuannya untuk subscribe dulu channel ini dengan mengklik tombol di tengah. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya dan klik video di kiri dan kanan juga untuk rekomendasi tempat jalan-jalan lainnya. Aku doain sobat nginep selalu sehat dan lancar rezekinya, dan sampai jumpa di video ramah anak berikutnya. Assalamualaikum.